Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4, Sampang, Madura. Hari ini Selasa 4 November 2025. Tema pada pagi hari ini adalah Kolbu kiri tempat iman. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita ada 4 instrumen yang mempengaruhi perilaku kita. Kolbu kiri atau jantung kiri, kemudian otak atau pikir, kemudian kolbu kanan atau jantung kanan, kemudian shoulder atau paru-paru. Ya. Di dalam Al-Quran itu Allah mengisyaratkan, menjelaskan bahwa iman itu adalah atau tempatnya ada di dalam kolbu kiri atau jantung kiri. Tidak terdapat di otak atau fikir, juga tidak terdapat di kolbu kanan maupun shouldernya. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya orang itu menjadi baik, orang itu menjadi istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, itu disebabkan karena di dalam kolbunya itu ada iman yang selalu dijaga, dirawat dengan baik, ya. Dan juga kita ketahui bahwa di dalam kolbu kiri itu ada jiwa. Nah, jiwa ini yang menyebabkan seseorang itu imannya mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Manakala jiwanya itu dijaga kesuciannya, kebersihannya, terutama istiqomah di dalam beribadah, terutama menjaga ibadah-ibadah sholat, amal-amal soleh, mengingat Allah, berzikir dan berdoa atau ibadah lainnya, maka secara otomatis iman kita akan meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meraih keimanan untuk meraih keimanan itu atau mengenal Allah itu tidak gampang. Karena syaratnya orang itu harus dalam level keimanan, dalam level iman. Karena di dalam Islam itu kita kenal level yang terendah adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Seseorang dikatakan beriman itu apabila berada di dalam level iman, artinya orang itu pasti mengenal Allah. Dan ketika mengenal Allah, maka dapat dipastikan orang itu akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Tetapi ketika level kita berada di dalam Islam, maka belum, Bapak. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan perbedaan keduanya, ya, antara Islam dan iman atau ihsan, ya. Jadi kita ambil contoh ketika ada seseorang ketika tiba waktu sholat, ya, lalu dia akan beranjak berangkat sholat. Kalau diingatkan, ayo sudah waktunya sholat, bahkan tidak mau, masih menunda-nunda istilahnya. Nah, orang-orang seperti ini yang levelnya masih dalam Islam, maka
orang itu akan susah untuk mengenal Allah. Artinya dia menghadirkan untuk menghadap Allah itu secara dohir saja, dan ini masih banyak keterbatasan. Ada juga orang yang ketika mendengar azan dia merasa dipanggil. Ya Allah, alhamdulillah saya bersyukur kepadamu, saya diberikan panjang umur, diberikan waktu untuk menghadapmu ya Allah. Hamba bersyukur kepadamu. Lalu dia beranjak, ya, apapun pentingnya pekerjaan, apapun dia itu, sesibuk apapun dia tinggalkan karena rindu bertemu Allah. Nah, ini adalah ciri-ciri orang beriman. Nah, sementara yang ihsan itu jauh lebih tinggi lagi, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Jadi minimal kita berada dalam level iman, maka Allah akan senantiasa menurunkan cahayanya. Mari kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, surat 49 ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui berkata, ya, jadi orang Arab Badui itu yaitu orang suku Arab Badui dari kabilah Asad yang ada pada zaman Nabi itu datang kepada Rasulullah dan berkata, kami telah beriman, amanna, kami telah beriman. Jadi hati kami telah beriman. Namun pada waktu itu ditolak oleh Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Allah, kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah berserah diri. Tapi dalam posisi belum beriman tapi Islam. Jadi ya itu tadi, ketika mau sholat masih diingatkan, ya, mau bersedekah masih diingatkan, masih mau sholat tahajud masih kesusahan. Nah, artinya apa? Orang itu berusaha untuk tunduk kepada Allah, tapi masih bersifat lahiriah. Walamma, karena masih belumlah yadakhilil imanu fi qulubikum, iman itu masuk ke dalam kalbunya atau kalbu kiri. Jadi karena pada waktu itu iman itu tidak hadir di dalam kalbunya. Orang itu masih dalam kategori level Islam. Maka orang ini walaupun sudah berusaha untuk beribadah kepada Allah, belum dikatakan beriman, tetapi segala bentuk ibadahnya masih tetap dinilai oleh Allah, dinilai pahala untuk Allah. Wa in tuti'ullahu wa rasulah, dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, la yalitkum, dan tidak akan mengurangi min a'malikum syai'an, amalan-amalan kalian barang sedikit pun. Jadi orang-orang yang levelnya Islam, ketika dia mengerjakan amalan-amalan ibadah kepada Allah, dia tetap diberikan penghargaan oleh Allah, dia diberikan pahala oleh Allah. Tapi bedanya, masalahnya pada waktu itu iman itu belum masuk di dalam jantung kirinya, belum masuk ke dalam kalbunya, sehingga orang itu rentan posisinya naik turun kadar imannya. Kadang rajin beribadah, kadang malas beribadah, bahkan kadang-kadang lebih frontal lagi, bahkan sampai berani meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada orang-orang mukmin lagi penyayang. Jadi ayat 14 ini dalam surat Al-Hujurat itu menegaskan bahwa menceritakan tentang bagaimana orang-orang itu masih masuk kategori level Islam, belum beriman. Nah, jadi kita punya tugas, punya PR ya, bagaimana agar kita itu, kondisi kita selalu dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena insya Allah kalau kita dalam keadaan beriman, Allah sudah persiapkan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada hamba. Apa fasilitas itu? Cahaya ya. Allah berikan kasih sayang, Allah berikan petunjuk, Allah berikan karunia, Allah berikan rahmat. Allah kawal langsung hamba-hambanya itu. Ya, hamba-hambanya dan dipastikan hamba-hambanya itu tidak akan pernah salah dalam kehidupannya. Kalaupun salah, maka Allah akan segera meluruskan lewat kalbu kirinya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana sebenarnya yang disebut dengan orang beriman ini? Nah, ini yang harus kita pahami betul. Manakala kita mau mengenal Allah, manakala jiwa kita kepingin selalu berkomunikasi dengan Allah, ya. Kemudian kita kepingin meraih ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, diberikan kemudahan, keberkahan. Nah, ini ada syarat orang yang beriman. Apa orang yang beriman itu? Di ayat berikutnya di surat 15 Allah jelaskan, innamal mu'minuna, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya, alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu. Nah, ini kita tidak ragu kepada Allah sedikit pun. Permasalahan kita, masa depan kita, ya, kita tidak ragu bahwa di situ ada Allah. Kita mengerjakan kewajiban ikhlas karena Allah. Kita taat kepada Allah karena semata-mata mencari ridhonya dan membenarkan ajaran Rasulullah. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Nah, jadi syarat yang ketiga adalah mereka mau berjihad memperjuangkan agama Allah, ya, dengan harta, dengan jiwa mereka di jalan Allah. Kalau di zaman sekarang ini kita berjihad bagaimana? Ayat, ya, lewat harta kita memakmurkan agama Allah, mendirikan taman-taman pengajian, taman pendidikan Al-Quran, mendirikan madrasah-madrasah, ya, agar anak-anak tertampung untuk belajar agama, mendirikan tempat hafalan Al-Quran atau tahfidz Quran, ya, mendirikan tempat yayasan-yayasan yang menampung anak yatim, ya, dan sebagainya, ya, mendirikan pondok pesantren, ya, itu berjihad di jalan Allah. Nah, harta kita yang kita miliki maka kita pergunakan di jalan Allah. Kita niatkan semua. Jiwa kita, nyawa kita yang kita miliki kita perjuangkan untuk di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, ya. Jadi syarat 3 ini menyebabkan orang itu menjadi orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah secara murni, ya, tidak terpengaruh apapun, apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia punya jabatan atau tidak, apakah dia punya masalah atau tidak, itu bagi dia tidak ada masalah. Tetap dia Allah yang dia utamakan. Kemudian dia selalu membenarkan agama Rasulullah.
hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya. Dan yang terakhir, mau memperjuangkan agama Allah dengan hartanya. Apalah artinya kita kaya kalau tidak pernah memperjuangkan agama Allah? Apa artinya kita mempunyai jabatan kalau tidak pernah memperjuangkan agama Allah? Sekalipun kita miskin, maka kita tetap memperjuangkan Allah, memperjuangkan agama Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, iman itu letaknya di dalam qalbu kiri, bukan di otak kita. Orang cerdas, orang pintar tidak menjamin beriman kepada Allah. Orang cerdas, orang pintar akan beriman manakala ada zikir yang mengalir ke otaknya. Kenapa? Karena orang pintar itu dasarnya otak atau fikir, di mana otak dan fikirnya itu cenderung kepada kemegahan dunia dan hawa nafsu. Maka perlu didorong atau dikendalikan oleh kalbu kiri atau jiwanya, agar orang itu selalu di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini memberikan isyarat kepada kita. Surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15 mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya keikhlasan dalam beramal, bahwa kita melakukan semua itu semata-mata untuk mencari ridha Allah, tidak untuk yang lain. Marilah kita Bapak Ibu senantiasa untuk menjaga iman kita supaya stabil, dan kalau perlu meningkat dengan jalan menjaga keimanan. Untuk menjaga keimanan itu kuncinya ada di dalam kalbu kiri kita, ada dalam jiwa kita. Jiwa kita bersihkan, jiwa kita jaga kesuciannya. Kita makan hanya dengan makanan yang halal. Kita hanya mau taat kepada Allah. Kita malu untuk berbuat dosa. Kemudian kita banyak berzikir kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, agar zikir ini mengalirkan bersama darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi dengan demikian insya Allah maka Allah selalu menjaga kita, bahkan malaikat-malaikat ikut mendoakan kita agar kita diangkat dari kegelapan menuju cahaya, agar kita selalu senantiasa dikendalikan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.